Halo Sobat Buncit, bertemu lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy, masih di 30 hari mengecilkan perut buncit. Dan sekarang kita sudah masuk ke hari ke-20, berarti sudah 2/3 perjalanan kita lalui. Hari ini kita akan membahas soal benda yang seringkali menjadi patokan orang ketika diet, yakni timbangan. Nah, timbangan ini kan seringkali jadi patokan orang ketika diet. Ternyata ada cara menggunakannya supaya lebih efektif, yakni kamu lebih baik menimbang lebih sering, kalau bisa setiap hari. Nah, aku ada beberapa penelitian yang mensupport soal pernyataan ini. Kita simak bersama-sama. Di cerita pertama, ada penelitian nih, di mana 47 orang diminta untuk melaporkan progres diet mereka selama 6 bulan. 47 orang tersebut diberi panduan mengenai kebiasaan-kebiasaan yang berpengaruh terhadap berat badan. Dan selama 6 bulan diuji seberapa patuh terhadap panduan tersebut. Selain itu, di uji coba tersebut, setengah dari grup tersebut diminta untuk menimbang setiap hari, sedangkan setengah lainnya tidak. Lalu setelah 6 bulan, mereka diminta untuk melaporkan hasilnya. Grup yang diminta untuk menimbang setiap hari, secara rata-rata berhasil menurunkan berat badan jauh lebih banyak daripada yang menimbang mingguan. Selisihnya mencapai sekitar 6 kg penurunannya rata-rata. Ternyata, begitu dicek, orang yang menimbang setiap hari juga cenderung lebih melakukan panduan terkait kebiasaan-kebiasaan yang berpengaruh terhadap berat badan. Nah, nggak cuma terkait menimbang saat proses menurunkan berat badan, ternyata rutin menimbang juga bisa berpengaruh untuk mencegah berat badan supaya tidak naik lagi banyak setelah program diet menurunkan berat badan selesai. Ada penelitian di mana setelah setahun melakukan penurunan berat badan, ribuan orang dicek terkait apakah ada perubahan frekuensi menimbang setelah setahun program mereka lalui. Dari penelitian tersebut, sekitar 72% orang mengaku tidak ada perubahan dalam frekuensi menimbangnya. Sekitar 18% orang mengaku makin jarang menimbang. Dan 10% orang mengaku lebih sering menimbang. Hasilnya bagaimana? Yang jadi jarang nimbang, rata-rata naik berat badannya 4 kg. Sedangkan yang tetap frekuensi menimbangnya naik 1,8 kg. Dan yang makin sering nimbang, rata-rata naiknya cuma 1,1 kg. Terlihat di sini, yang rutin nimbang lebih sukses menjaga berat badannya daripada yang makin jarang menimbang. Menimbang lebih sering juga membuatmu tidak salah ukur. Kalau kamu sudah nonton video soal berat badan naik turun yang ini, harusnya kamu tahu kalau berat badan manusia itu pasti naik turun. Dalam hitungan hari, bahkan jam bisa naik turun. Tapi yang naik turun itu ya mayoritas karena berat air, kadar glikogen dalam tubuh, dan juga sisa pencernaan aja, bukan karena berat lemak. Nah, kalau kamu nimbangnya jarang-jarang, nggak rutin, dan kebetulan kamu pas timbangannya angkanya terlihat berat, kan kamu jadi galau. Pas nimbang, tiba-tiba pas menstruasi. Nah, pas menstruasi kan berat air tubuh naik tuh karena hormonal, jadinya galau. Nimbang lagi pas hari sebelumnya makan banyak karbohidrat, pas berat glikogennya naik banyak, galau. Nimbang lagi nggak sengaja pas susah BAB, pas susah pup, jadi sisa pencernaan di dalam perut lagi banyak, beratnya juga kelihatan naik. Padahal kalau dilihat jangka panjang, progresnya sebenarnya bagus, tapi kebetulan nimbangnya pas di angka tinggi-tinggi. Kan bisa bikin galau dan menganggap progres dietnya gagal, padahal hasil jangka panjangnya bagus. Oleh sebab itulah dianjurkan untuk menimbang setiap hari dan di rata-rata setiap minggunya berapa. Jadi tinggal aja timbang tiap hari Senin sampai Minggu, lalu kamu bagi 7 hasilnya berapa. Nah, itu berat badan rata-rata dalam seminggu. Kamu bandingkan setiap minggu bagaimana. Nah, tapi beberapa orang menyarankan jangan sering-sering nimbang, jangan baper sama angka timbangan. Karena kalau sering nimbang, takutnya body positivity-nya turun. Karena seolah-olah memusingkan berat badan terus. Seolah-olah berat badan adalah segalanya dan membuatmu merasa gendut. Tapi ternyata penelitian-penelitian tadi tidak mensupport hal tersebut. Dengan catatan, tentunya mayoritas penelitian yang tidak mensupport hal ini sudah memberikan panduan terlebih dahulu terkait cara mengatur pola hidup untuk menurunkan berat badan. Jadi yang menimbang sudah paham dulu konsep diet yang baik dan benar seperti apa, dan progres yang ditampilkan juga baik karena sudah paham konsep diet seperti apa. Kalau kamu nimbang tapi nggak paham basicnya seperti apa, hasilnya naik turun, ya hasilnya mungkin bisa bikin kamu pusing sendiri. Tapi kalau kamu sudah benar pengetahuannya dan jadi rajin nimbang, bisa jadi progresmu akan lebih baik dan kamu tidak akan stres juga melihat angka timbangan.
Oleh sebab itulah tips ini aku taruh di hari ke-20, nggak aku taruh di hari pertama. Supaya kamu sudah paham sedikit-sedikit dulu soal konsep menurunkan berat badan dan mengecilkan perut buncit. Karena sudah ada dari hari ke-1 sampai hari ke-19 yang bisa kamu eksekusi tipsnya setiap hari dan membantumu menurunkan berat badan. Kalau aku taruh di awal-awal, bisa-bisa kamu belum paham konsepnya, berat badan naik turun malah pusing sendiri. Makanya aku taruh di hari ke-20. Jadi ingat, selalu dieksekusi tips-tipsnya setiap hari supaya nanti progresmu itu bagus. Oke? Kamu punya timbangan di rumah atau enggak? Coba komen di bawah. Kalau punya, coba menimbang lebih sering ya. Dan jangan lupa cara nimbangnya ikutin video yang di sini, supaya hasilnya lebih akurat. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita berjumpa lagi di hari ke-21 dan dengan bahasan yang sudah lebih menarik lagi. Kita tidak cuma bahas soal makanan, tapi bahas soal aktivitas fisik. Jadi jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi, lalu klik like jika video ini berguna, dan juga tulis di komentar kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.